Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 6 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Seorang balita berusia 4 tahun di Cilegon diduga jadi korban penculikan. Jalan Picung Munjul, Kabupaten Pandeglang yang sempat amblas, kini sudah bisa dilalui kendaraan. Polres Lebak akan periksa 2.000 saksi untuk kasus dugaan penggelapan dana untuk program Keluarga Harapan di Kabupaten Lebak. KPU Pandeglang melantik 75 anggota PPK yang tersebar di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, ruas Jalan Raya Picung Munjul yang terletak di Kampung Angsana, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang yang sempat amblas pada hari Selasa lalu, kini sudah bisa dilintasi kendaraan. Penanganannya sendiri ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Ruas Jalan Raya Picung Munjul yang terletak di Kampung Angsana, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang yang sempat amblas pada Selasa 3 Januari lalu, kini sudah bisa dilintasi kendaraan. Penanganan secara menyeluruh ditarget rampung dalam beberapa bulan ke depan. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi langkah cepat pemerintah provinsi atau Pemprov Banten memperbaiki jalan yang amblas tersebut. Alat berat sudah turun cepat ya, dan sudah ditangani oleh Pemprov Banten. Saya ucapkan terima kasih Pak PJ Gubernur kira cepatnya untuk penanganan longsor ini. Menurut Irna, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Banten. Ia berharap perbaikan secara menyeluruh jalan segera selesai secepat mungkin karena jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat. Sepertinya solusinya memang PPT-nya lagi diperkuat ya, yang panjang bawahnya sehingga memang memungkinkan jalan yang labil ini. Semoga cepat terselesaikan dan semoga bisa diselesaikan 2-3 bulan ini ya. Masyarakat bisa melalui tempat ini lagi ya. Mohon kesabarannya, tetap jaga waspada. Ya, cuaca kurang baik ya sampai dengan Februari ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Pandeglang Asep Rahmat mengatakan ruas Jalan Picung Munjul yang amblas merupakan kewenangan Pemprov Banten. Untuk itu pihaknya langsung berkirim surat agar dapat segera ditindaklanjuti. Sebelumnya, Jalan Raya Picung Munjul tepatnya di Kampung Angsana, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi, amblas akibat longsor pada Selasa 3 Januari 2023 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga Sindang Resmi Aldo menduga amblasnya jalan tersebut karena coran amblas dan mengelupas. Padahal jalan ini belum lama diperbaiki. Karena sebelumnya sempat ambruk juga kan, waktu itu bahannya masih aspal. Nah setelah itu kan bangun pakai coran, nah itu juga tetap aja ambruk lagi kayak tadi. Jadi 15 karena longsor tanah nanya? Tanah yang jadi dasarnya itu dia kayaknya nggak mampu nahan debit air. Karena posisi di sana hujannya gede. Belum lagi kan hilir mudik mobil gede tuh bisa berpengaruh juga. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, KPU Kabupaten Pandeglang melantik anggota PPK yang tersebar dari 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang. Pelantikan anggota PPK tersebut sesuai dengan tahapan pemilu 2024 yang diatur dalam Peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang rekrutmen badan ad hoc. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang melantik 175 panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang tersebar di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang di Ballroom Hotel Horizon Altama Pandeglang pada hari Rabu 4 Januari 2023. Pelantikan anggota PPK ini sesuai dengan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024
yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang rekrutmen badan ad hoc. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Sujai mengatakan, sesuai ketentuan, KPU Pandeglang harus melantik PPK yang sudah ditetapkan pada 4 Januari 2023. Sujai meminta kepada PPK yang sudah dilantik untuk langsung bekerja. Ya, KPU Kabupaten Pandeglang hari ini adalah proses melantik sekaligus bimbingan teknis untuk 175 anggota PPK ya se-Kabupaten Pandeglang, di mana memang PPK ini 5 orang setiap kecamatan, jadi 5 kali 35. Dan alhamdulillah tadi pagi kita sudah melakukan proses pelantikan. Nah setelah itu kan Bintek, dan tadi Bintek juga sudah ada 2 materi ya terkait dengan pemahaman terkait kepemiluan begitu ya. Ya tentu setelah melaksanakan pelantikan atau mengikuti pelantikan dan Bintek ini, teman-teman PPK juga nanti kan kembali ke wilayahnya masing-masing dan bisa berkoordinasi dengan unsur Muspika, karena sebentar lagi kan akan proses pembentukan sekretariat. Nah maka PPK ini wajib berkoordinasi dengan Muspika. Nah setelah itu nanti menyampaikan ya, nanti kan syaratnya kan kalau sekretariat itu kan menyampaikan ke Pemda atas nama KPU. Nanti setelah dikumpulkan nama-nama itu nanti kan disampaikan ke kami, nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah setelah terbentuk sekretariat PPK, tentu ke depan kan banyak kegiatan-kegiatan. Salah satunya pemutahiran data pemilih, kemudian juga tapi verifikasi faktual calon DPD, meskipun ini kan dilakukan oleh PPS, tetapi PPK harus mengendalikan begitu. Kami meminta kepada PPK yang terpilih nanti untuk jaga kekompakan karena pekerjaan sudah menanti. Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmadi mengatakan bahwa kegiatan hari ini adalah pelantikan sekaligus bimbingan teknis untuk para anggota PPK yang sudah dilantik. Pelantikan PPK ini juga dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Banten, Bupati Pandeglang, Bawaslu Pandeglang, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, camat, dan anggota PPK yang dilantik. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, seorang balita berusia 4 tahun di kota Cilegon diduga menjadi korban penculikan orang tak dikenal. Dari keterangan beberapa saksi dan pemeriksaan CCTV, Polres Cilegon sudah mengantongi identitas pelaku dan melakukan pengejaran. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Seorang anak bawah 5 tahun, balita di kota Cilegon hilang dan diduga diculik oleh orang tak dikenal. Balita yang diduga diculik tersebut bernama Adriana Syafitri, berusia 4 tahun, beralamat di lingkungan Jombang Cemara, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Informasi yang berhasil dihimpun, balita tersebut diduga diculik orang tak dikenal saat sedang bermain di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Cilegon. Paur Humas Polres Cilegon AKP Sigit Darmawan ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penculikan anak tersebut. Ia menuturkan, balita yang diduga diculik tersebut bersama dengan kakaknya bermain di salah satu pusat perbelanjaan. Pelaku sempat mengajak korban untuk makan di sebuah warteg. Polres Cilegon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi baik ibu korban, penjual di warteg juga tukang parkir, di mana pemeriksaan juga dilakukan dengan menganalisa CCTV di pusat perbelanjaan. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan sedang melakukan pengejaran. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon menginformasikan untuk Berita Banten. Pendengar, Polres Lebak akan memeriksa 2.000 saksi untuk kasus dugaan penggelapan dana program Keluarga Harapan dan bantuan langsung non-tunai di Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Polres Lebak akan periksa 2.000 saksi untuk penyelidikan dugaan kasus penggelapan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT di Desa Citorek Timur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
Dugaan tersebut dilaporkan kepada pihak Polres Lebak lantaran dari jumlah 144 orang keluarga penerima manfaat KPM Citorek Timur, ada 17 lebih KPM yang tidak menerima bantuan tersebut. Kanit Tipikor Polres Lebak Ibtu Putu Ari Sanjaya Putra mengatakan, terhitung dari bulan Desember 2022 hingga Januari 2023, Polres Lebak sudah memeriksa 60 saksi terdiri dari saksi kementerian, pelapor, pihak desa, serta masyarakat penerima. Ia membeberkan unit Tipikor Polres Lebak pada bulan ini akan fokus menyelidiki dugaan penggelapan bantuan sosial di Citorek Timur. Putu menjelaskan setiap bulan pihak Polres sudah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP kepada kuasa hukum, masyarakat penerima bantuan, pihak desa, serta kementerian. Ia menambahkan karena dugaan kasus penggelapan masih dalam proses penyidikan, pihak kepolisian belum bisa memberikan beberapa keterangan. Putu berharap semoga para masyarakat yang merasa dirugikan serta bertanya-tanya agar bersabar karena Polres Lebak sedang melakukan penyidikan. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.